Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di PJJ kali ini kita diharapkan terus semangat, sehat walafiat dan belajar di rumah. Sebelum kita melihat video pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Semoga Allah meridhoi segala aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kali ini, Mister melanjutkan pelajaran ke-6, kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Kalian bisa lihat di BAI kalian di kelas 3 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Sebelum kita melihat video pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Yang kedua, meyakini kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Dan yang keempat, meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nama lengkap Nabi Syuaib alaihissalam adalah Syuaib bin Mikil bin Yasir bin Madyan bin Ibrahim. Ia masih keturunan Nabi Lut. Nabi Syuaib alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di negeri Madyan. Penduduk Madyan berasal dari suku Arab. Mereka tinggal di Ma'an yang terletak di pinggir negeri Syam. Saat ini Madyan dikenal dengan negeri Syria. Penduduk Madyan saat itu gemar berbuat licik, curang, tidak jujur, dan tidak adil. Salah satu perilaku curangnya adalah mereka gemar mengurangi timbangan dalam praktik jual beli. Penduduk Madyan tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah hutan dan aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Melihat kesesatan itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk mengingatkan mereka. Rasul itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud surah ke-11
ayat 84. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan atau hari kiamat." Surah Hud ayat ke-84. Melihat kesesatan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul untuk mengingatkan mereka. Rasul itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Hud, surah ke-11 ayat 84. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaumnya menyembah Allah, menjauhi kejaliman, kemungkaran, dan segala macam kemaksiatan. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaumnya berperilaku jujur, menimbang dengan benar tanpa dikurangi seperti kebiasaan mereka. Sebagian besar penduduk Madyan menolak dakwah Nabi Syuaib. Mereka mencoba menghalangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengancam akan menyiksa dan merajam Nabi Syuaib alaihissalam jika tidak mau berhenti berdakwah. Melihat kemungkaran kaum Nabi Syuaib alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya untuk pindah dari negeri Madyan. Kemudian Allah menurunkan azab kepada penduduk Madyan. Mula-mula mereka diserang udara yang sangat panas sehingga mereka keluar dari rumah masing-masing. Kemudian datang awan yang hitam pekat, kilat petir dan guntur saling menyusul menyambar mereka dan disertai gempa yang sangat hebat sehingga mereka mati bergelimpangan. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang beriman selamat. Mereka kembali ke negeri Madyan dan menetap di sana. Hal-hal yang bisa diteladani dari Nabi Syuaib alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingatkan teman agar berbuat baik. Yang ketiga, bersemangat dan tidak putus asa. Itu saja dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.